Selamat sore teman-teman semua. Berjumpa kembali di channel Kebun Pal 3. Di sore hari ini tidak ada kegiatan yang kita lakukan karena cuaca nampak kurang mendukung. Nah, di kesempatan sore ini kita sempatkan hanya untuk memantau saja bagaimana situasi kebun durian kita. Walaupun kebun kita ini begitu kecil, tidak luas ya teman-teman, tapi tetap harus kita lakukan pemantauan atau keliling-keliling, kita tengok kebun kita walaupun tidak ada aktivitas yang kita lakukan dalam perawatan. Nah, ini contohnya teman-teman, terguyur hujan deras yang mana harus kita pantau itu pada bagian perakaran. Jangan sampai pada bagian perakaran ini atau di sekeliling pohon tepat di bawah tajuk ini tergenang air. Kalau di bagian sini tidak masalah, itu hanya sedikit kecil saja, mungkin dalam waktu setengah jam atau 1 jam ke depan sudah meresap ke dalam tanah. Jenis oci yang mana sekian hari yang lalu telah kita lakukan pruning, lalu pemupukan dengan pupuk NPK itu yang sudah kita bagikan di video kita yang lalu. Begini situasi dan keadaannya, terubus bermunculan daun, nampak aman, sehat, hijau tua teman-teman ya, dan tidak ada genangan di area perakaran. Kita lihat untuk yang jenis bawor, ini juga ada sedikit genangan di bagian pinggir, tapi ini hanya genangan biasa, nampak tidak begitu berbahaya. Sudah di pruning tapi langsung rimbun kembali teman-teman ya. Ini juga jenis bawor teman-teman, terubusnya banyak sekali, daunnya pun hijau mengkilap. Untuk di perakaran terpantau aman. Bagian busut tengahnya ini hanya ada genangan sedikit di bagian parit teman-teman ya, tapi ini tidak membahayakan, hanya genangan sedikit. Mungkin dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam ke depan mungkin sudah meresap ke dalam tanah, karena ini baru saja reda kurang lebih 15 menit yang lalu. Hujan begitu deras tadi teman-teman. Makanya kita langsung ke kebun untuk melakukan pemantauan pohon-pohon durian kita ini, takut nantinya ada apa dan apa seperti yang lalu pernah kita alami. Sehabis hujan begitu deras, hujan angin itu, ternyata ada salah satu pohon yang tumbang, itu putus langsung karena dihantam atau diterpa angin yang begitu kencang itu teman-teman. Jadi putus pada bagian sambungannya ini. Nah, begini patahnya bagian sini itu tidak bisa tertolong lagi, jadi terpaksa harus kita ganti. Ini oci juga sama, daun hijau mengkilap dan terubus pun bermunculan. Mungkin ada yang bertanya kenapa di area perakar ini saya tetap menggunakan busut yang seperti ini teman-teman ya, busut tapi di bagian pinggirnya ini sedikit menggunduk. Ini adalah ring penyiraman yang biasa saya lakukan untuk menyiram, agar penyiram yang kita lakukan itu bisa maksimal. Kenapa di musim hujan ini ring penyiraman ini tidak saya bongkar? Nah, karena hujan setiap hari ini, baru minggu-minggu ini teman-teman ya, jadi kita lihat terus. Kayak kita setelah hujan deras itu kita pantau apakah area perakaran ini terjadi genangan atau tidak. Bila rawan terjadi genangan, ring ini harus kita bongkar, kita ratakan atau kita lebarkan. Tapi bila masih terpantau aman begini, jadi kita biarkan saja dulu, karena di bagian perakar ini sering kita lakukan penggemburan tanah. Nah, jadi bila pun hujan deras itu airnya bakal langsung segera meresap ke dalam tanah karena tanahnya yang gembur.
Terkadang terjadi genangan hanya sebentar saja, kurang lebih paling setengah jam atau paling lama dalam waktu 1 jam, lalu airnya pun meresap semua lagi ke dalam tanah. Itu aman saja ya teman-teman ya. Ini buktinya terpantau aman, karena pada saat hujan tadi kita lihat di bagian dalam busut ini rata terpenuhi air. Itu saat pas hujan deras tadi. Tapi setelah reda 15 menit yang lalu sudah menghilang, meresap ke dalam tanah. Itu berarti masih aman saja, ring ini tidak perlu kita bongkar. Nah, ini nangkadak yang sudah saya videokan, saya posting di video yang lalu, sedang berbuah. Buahnya sudah kita kurangi agar supaya buah yang ada ini jadi maksimal, dengan besar yang maksimal dan rasa yang maksimal, karena ini pohonnya masih terlalu kecil teman-teman ya. Baru berumur Januari nanti tepat umur 2 tahun. Adapun ini juga pernah saya posting jambu kristal kita yang baru kita tanam 4-5 bulan yang lalu, karena baru ditanam umur 3 bulan sudah mengeluarkan bunga, dan yang jadi itu hanya 3 buah saja teman-teman ya. Lumayan untuk pohon sebesar ini. Kita langsung menuju ke pohon durian kita yang agak tua, yang lebih dulu pernah namanya. Ini musangking sama, dan ini adalah montong yang beberapa hari lalu baru saja kita lakukan pemupukan. Umur yang sama dengan musangking ini, tapi pertumbuhannya berbeda teman-teman ya. Padahal dengan dilakukan perawatan yang sama, perlakuan yang sama, tapi pertumbuhannya berbeda antara montong dan juga musangking ada di kebun kita ini. Nah, ini adalah pohon durian yang Januari nanti juga tepat umur 2 tahun, yang baru kita posting beberapa hari yang lalu tentang pruning, penggemburan tanah serta pemupukan. Sudah mulai tumbuh terubus, tampak ganteng dan cukup rapi di area bagian dalam. Nah, ini baru kita pruning beberapa hari yang lalu, kita buang ranting-ranting kecil dan juga kita bentuk percabangan sedikit-sedikit teman-teman ya. Adapun tali-tali ini itu adalah tali yang kita buat menarik cabang. Itu cabang-cabang yang ke atas begitu kita tarik supaya mendatar untuk kedepannya teman-teman ya. Dan juga tali-tali ini bermanfaat untuk menahan dahan dari terpaan angin. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini saja berbagi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.